pagi, siang, sore, dan malam Sobat Sikomers. Halo. Selamat pagi, siang, sore, dan malam juga nih. Kita mau ngapain sih Kak di sini? Ini ada apa nih kumpul-kumpul kayak gini? Iya, ada apa sih? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Iya. Kamu bertanya-tanya? Pada podcast kali ini kita mau bahas tentang Wah, tentang apa tuh? Nah, apa nih? sikap individualis yang cenderung terjadi di perkotaan. Ada pengalaman dari kalian sendiri atau kerabat kalian, ada yang pernah ngalamin gak sih sikap individualis? Pernah dong. Pasti pernah. Semua pasti pernah naik kereta kan? Pernah. Pernah banget. Gue soalnya ngampus aja naik kereta ya kan. Oke, pasti pernah lah ya semua. Nah, di kereta itu kan ada yang namanya kursi prioritas ya, dimana kursi prioritas itu dikhususkan untuk ibu hamil, lansia, ibu membawa anak, dan juga penyandang disabilitas. Pada tahu juga kan? Tahu. Tahu Iya, banget. Itu juga kayaknya nggak hanya di kereta deh, di TJ ataupun angkutan umum lainnya juga ada tuh. Tapi nih ya, nggak sedikit loh penumpang kereta tuh salah gunain kursi prioritas. Seolah-olah kursi prioritas tuh sama aja kayak kursi yang lain. Padahal di dekat kursi prioritas udah dikasih tempelan kayak pemberitahuan gitu kalau ini kursi prioritas hanya untuk kalangan yang membutuhkan. Bener banget, terkadang mereka itu kayak cuma mentingin dirinya sendiri gitu loh. Ya mungkin dia dalam keadaan bawa barang yang banyak. Cuma kan di satu sisi ada seorang lansia yang lebih prioritas gitu untuk duduk di kursi itu. Seharusnya kita juga bisa lebih peka terhadap sekitar. Wah, benar banget. Tapi apa hubungannya sih sama sikap individualis? Nah, gini nih Chef hubungannya. Yaitu tadi, banyak dari mereka orang-orang nih yang gak peduli terhadap sekitar duduk di kursi prioritas. Padahal keadaan mereka tuh normal dan baik-baik aja. Terus nih ya, parahnya ketika ada ibu hamil atau orang yang kondisinya emang udah seharusnya duduk di kursi prioritas, mereka malah pura-pura gak lihat dan juga sengaja tidur terus pakai earphone. Gak tahu dia tuh beneran tidur apa enggak. Ih, parah banget deh. Ada ya orang kayak gitu? Ada banget. Ada banyak banget beragam manusia ya guys ya. Karena kan Tapi jujur aja nih ya guys, dari pengalaman gue sendiri tuh gue pernah ada di posisi itu. Cuman waktu itu posisinya gue capek banget dan gue nggak duduk di kursi prioritas ya. Gue duduk di kursi kereta biasa dan pada saat itu emang gue kondisinya capek banget kan. Jadi gue ketiduran dan untungnya ada petugas yang ngebangunin gue karena ada lansia yang emang lebih membutuhkan tempat duduk daripada gue gitu. untungnya lu langsung bangun Iya, ya, sadar gitu kan. Dan gue juga nggak pakai earphone ya, gue nggak pakai earphone. Jadi pas dibangunin gue kedengeran. Gitu. Lu itu kayak merasa sering kejadian kayak gitu ya, Iya, selama lu bener naik banget. kereta Iya, gitu bener kan. banget. Terus ada lagi nggak sih yang pernah ngalamin hal-hal kayak gitu tuh di dalam gerbong kereta gitu? Gue pernah sih, tapi ini ceritanya di jalanan gitu, bukan di kereta ya. Kan kalau misalnya lagi macet gitu kan suka aja ya ada ambulans lewat lah atau mobil pemadam kebakaran. Tapi tuh kayak di perkotaan nih banyak banget orang yang nggak sadar kalau mereka itu sebenarnya harusnya diprioritasin, tapi malah kayak ngambil momentum gitu loh, malah ikut-ikut di belakang mereka biar pengen jalannya cepet. Padahal kan itu nggak boleh ya. Padahal kalau udah tahu sirenenya nyala tuh ya langsung minggir aja gitu. Itu sering banget, please. Bahkan mereka masa bodoh gitu. Padahal situasinya ambulan itu kan lagi darurat ya kan. Benar banget. Emang ya itu bisa mencerminkan banget kalau orang-orang perkotaan tuh rada egois ya kalau udah masalah jalanan. Betul banget nih terus juga ya, ada nih yang manfaatin strobo buat kepentingan pribadi loh. Strobo yang nyiung-nyiung gitu kan. Iya. Bener. Itu tuh kadang harusnya dibutuhkan dengan hal-hal yang tertentu yang benar-benar urgent banget ya. Tapi kadang ada yang dipakai buat ya iseng doang gitu kan. Nah, harusnya tuh mereka lebih lebih mementingkan kebutuhan itu ya sesuatu yang harus emang dibutuhkan aja, nggak cuma iseng karena pengen cepet nyampe ke tujuan mereka gitu kan. Betul banget. Nah iya, itu juga salah satu bentuk penyalahgunaan fasilitas yang ini kan, dan itu tuh parah banget gitu. Apalagi kalau jalanan macet gitu kan, malah bikin suasana jadi nggak kondusif gara-gara berisik gitu. Bener banget tuh. Itu sih yang bikin pening banget di kepala kita yang Iya, dengerin gitu kan. Nah tapi juga ya guys, ada tuh fenomena yang kayak gitu bisa gue sangkut pautin sama teori kita nih yang kita ambil, yaitu ada yang tahu nggak? Apa tuh Kak? Apa ya?
Jadi gue kasih tahu ya. Ya, oke ya. Kayak yang lagi viral-viralnya tuh. Iya. Oke. Aku kasih tahu ya. Oke, apa Jadi tuh? teori sistem komunikasi intrapersonal. Wah, apa tuh Kas? Teori sistem komunikasi intrapersonal. Gini, teori komunikasi interpersonal itu cara kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi, hanya satu orang aja nih yang terlibat di dalamnya. Misalnya, lu ada komunikatornya. Nah, lu juga yang jadi komunikannya. Oh, iya, Kayak iya. gitu. Jadi lu kayak ngasih feedback ke diri sendiri gitu. Oke, ya. Oh iya, karena pada kenyataannya sikap individualisme itu merupakan salah satu hal yang menjadi gambaran umum masyarakat perkotaan ya Kak. Sikap atau perilaku masyarakat kota yang egois kayak gitu berarti bisa kaitin sama Teori kita. Oke. Tapi si commerce enggak sih kalau sebenarnya kita itu juga ngerasa individualis, karena dari website yang berita yang gue baca ada ciri-cirinya nih. Yang pertama itu kurangnya komunikasi satu orang dengan individu lain yang ada di sekitar kita. Contohnya itu kayak misalkan kita sama temen kos sendiri itu nggak kenal gitu siapa namanya. Terus juga kurangnya kepedulian terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Contohnya itu kayak tadi di kereta, misalkan ada yang lansia yang lebih membutuhkan tempat duduk kursi prioritas, kita malah duduk di sana gitu. Terus juga minimnya interaksi dengan orang lain, sepertinya dengan keluarga. Misalkan kita di rumah itu jarang gitu ngobrol dengan ayah kita, ibu kita. Oh, jadi bisa dibilang kalau komunikasi intrapersonal itu jadi salah satu faktor penentu keberhasilan proses komunikasi. Karena ya tadi kan keefektifan komunikasi itu dapat dipengaruhi dengan bagaimana kita mengkomunikasikan diri kita sendiri. Tuh. Iya juga ya guys, dari pengalaman-pengalaman yang udah kalian share tadi tuh, termasuk gue juga udah nge-share pengalaman gue, nunjukin banget kalau mereka-mereka yang jarang bergaul kali ya, jadi ya mereka suka bertindak seenaknya aja gitu loh, yang benar-benar ngerugiin banyak orang bahkan gitu. Padahal kan manusia itu kan makhluk sosial ya guys. Jadi Iya. kita pasti bergantung kepada orang lain. Saling tolong menolong. Iya, betul. Itulah ya kan yang dimaksud dengan namanya makhluk sosial, saling membantu, saling menolong gitu. Saka gitu ya. Pokoknya membackup ya. Iya gitu. Iya, Ya betul. mutualisme aja lah ya guys ya. Iya, Jangan dibuat ribet. Gak usah Hidup tuh dibuat gak ribet. cuma sendiri doang. Kita bisa gabung-gabung aja. Udah. Gunder Iya. Jangan punya sikap egois deh guys. Iya. Segitu dulu kali ya bahasan kita kali ini, seru banget dan semoga kita bisa memberikan bahasan-bahasan yang menarik juga buat kalian mungkin nanti, dan see you. Bye guys.